Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Gustini SKM, peserta Latsar CPNS Kabupaten Ciamis, Angkatan 3, NDH 08. Hari ini saya akan memaparkan tentang analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance, khususnya di unit kerja saya di UPTD Puskesmas Panjalu, Kabupaten Ciamis. Berikut adalah identitas dan biodata saya. Berdasarkan hasil analisa, terdapat 6 isu utama yang menjadi topik analisis isu dan gagasan kreatif di UPTD Puskesmas Panjalu. Yang pertama adalah tidak berjalannya komunikasi interpersonal konseling di dalam gedung, yaitu di mana definisi KIPK ini adalah komunikasi interpersonal konseling yang dilakukan di dalam gedung kepada pengunjung atau pasien yang harus mendapatkan tindak lanjut komunikasi interpersonal konseling di klinik khusus atau klinik terpadu KIPK terkait dengan masalah gizi, sanitasi, PHBS, dan lain-lain sesuai dengan kondisi atau masalah pasien. Targetnya harusnya mencapai 100%, tetapi di unit ini belum berjalan sama sekali. Yang kedua, yaitu tidak berjalannya penyuluhan di dalam gedung, di mana definisi penyuluhan di dalam gedung yaitu penyuluhan kelompok oleh petugas di dalam gedung puskesmas melalui penyampaian informasi kesehatan kepada seluruh pengunjung puskesmas secara berkelompok, baik itu mulai dari 5 sampai 30 orang yang dilaksanakan oleh petugas, didukung alat bantu atau media penyuluhan dengan target 96 kali dalam 1 tahun. Analisis isu yang ketiga adalah tidak tercapainya cakupan pembinaan PHBS rumah tangga, di mana capaiannya baru mencapai 59,56%, di mana definisi dari cakupan pembinaan PHBS rumah tangga adalah pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga dan dilakukan pengkajian serta pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga, di mana targetnya adalah 70%, sedangkan capaiannya baru mencapai 59,56%. Yang keempat adalah tidak tercapainya cakupan desa siaga aktif strata mandiri, di mana capaiannya baru mencapai 25%, sedangkan targetnya adalah 35%. Di mana definisi operasional dari desa siaga mandiri adalah desa siaga yang sudah memenuhi 50% standar minimum, di mana warganya sudah memenuhi lebih dari 50% cakupan dana sehat, kemudian memiliki program tambahan lainnya untuk menunjang program-program kesehatan di desa tersebut. Kemudian analisis isu yang kelima adalah tidak tercapainya target inspeksi kesehatan lingkungan, di mana capaiannya baru mencapai 43,5%, sedangkan targetnya adalah 100%. Definisi operasional dari capaian inspeksi kesehatan lingkungan adalah inspeksi kesehatan terhadap sarana air bersih, pasar sehat, tempat-tempat umum, dan tempat pengelolaan makanan, di mana harus dilakukan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar norma dan baku mutu yang berlaku. Yang selanjutnya, analisis isu yang keenam adalah belum tercapainya pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut siswa SD, di mana cakupannya adalah 100% dan capaiannya baru mencapai 36%. Yang selanjutnya, analisis dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Yang pertama adalah, jika masalah tidak berjalannya konseling dalam gedung tidak diselesaikan, maka masyarakat tidak memperoleh informasi yang lengkap sehingga kemungkinan kasus penyakit menjadi terulang kembali karena perilaku masyarakat yang tidak mendukung kesehatan. Pasien tidak memiliki kesempatan menentukan penyebab masalah secara interpersonal. Yang selanjutnya adalah untuk analisis isu yang kedua, tidak berjalannya penyuluhan di dalam gedung, ini menyebabkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan rendah sehingga perilaku masyarakat tidak mendukung kepada kesehatan. Yang selanjutnya, untuk yang analisis yang ketiga, tidak tercapainya cakupan PHBS rumah tangga. Hal ini akan berdampak perilaku masyarakat tidak mendukung kesehatan. Analisis yang keempat, tidak tercapainya cakupan desa siaga aktif, ini akan mengakibatkan sistem pelaporan masalah kesehatan tidak maksimal untuk tingkat desa. Untuk
isu yang kelima, tidak tercapainya target inspeksi kesehatan lingkungan ini berdampak tempat-tempat umum tidak memenuhi syarat kesehatan yang otomatis ini akan memberikan resiko kembali kepada masyarakat sendiri. Untuk isu yang keenam, yaitu belum tercapainya pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut siswa SD, ini mengakibatkan kesehatan gigi siswa tidak terkontrol dan menyebabkan angka kehadiran siswa di sekolah menjadi menurun. Selanjutnya, identifikasi para pihak yang terdampak untuk tidak berjalannya komunikasi interpersonal dan konseling di dalam gedung ini akan memberikan dampak kepada pasien, keluarga pasien, masyarakat umum, dan kepada puskesmas sendiri. Kemudian, tidak berjalannya penyuluhan di dalam gedung akan berdampak pada pasien, keluarga pasien, masyarakat umum, dan puskesmas. Tidak tercapainya cakupan PHBS rumah tangga ini akan berdampak pada masyarakat dan puskesmas. Tidak tercapainya cakupan desa siaga aktif strata mandiri, ini akan berdampak pada desa dan puskesmas. Dan tidak tercapainya target inspeksi kesehatan lingkungan, ini akan berdampak pada pengelolaan tempat umum, pada masyarakat, dan juga pada puskesmas. Belum tercapainya pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut siswa SD, ini akan berdampak pada siswa sekolah dan juga sekolah itu sendiri. Untuk identifikasi isu utama, saya menggunakan metode USG, di mana hasil dari penilaian dengan metode USG diperoleh prioritas masalah yang pertama adalah belum berjalannya konseling di dalam gedung puskesmas dengan nilai poin 15. Untuk yang selanjutnya, analisis penyebab isu saya menggunakan Fishbone, di mana dari segi main, ini akibat belum adanya petugas pengelola khusus konseling. Kemudian tidak pengelola program lain sibuk dengan program lapangan sehingga waktunya menjadi terbatas. Kemudian dari segi proses, pasien tidak sabar mengantri saat proses konseling. Dari segi equipment, media konseling yang terbatas. Dari segi environment, ruangan khusus konseling beralih fungsi menjadi ruangan programmer. Kemudian dari segi manajemen, belum adanya SOP yang jelas, belum ada alur rujukan antar poli, dan belum ada SK petugas konseling yang khusus. Gagasan kreatif yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama adalah membuat brand untuk pelaksanaan konseling dalam gedung yang disingkat dengan Salindung. Kemudian saya akan membuat SOP yang jelas untuk pelaksanaan konseling dalam gedung, membuat SK petugas konseling, membuat jadwal konseling terpadu antar program, membuat alur rujukan antar poli, melengkapi buku visum dan buku register konseling, membuat media konseling, dan mengalihfungsikan kembali ruangan konseling. Demikian paparan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.